menikmati warisan di dalam Kristus. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu. Katakan seluruh. Kalau seluruh itu berarti berapa persen saudara? 100% Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka menurut pembagian suku mereka. Lalu amanlah negeri itu berhenti dari berperang. Katakan berhenti dari berperang. Kalau berhenti dari berperang itu artinya udah selesai belum saudara? Sudah saudara ya. Tetapi di pasal 13 kita akan lihat ayat yang pertama. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan atau Yahweh kepadanya, engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Katakan masih amat banyak. Di Yosua pasal 11 dikatakan Yosua sudah menduduki seluruh negeri itu. Tapi di pasal 13 tiba-tiba muncul dikatakan bahwa dari negeri ini masih amat banyak yang belum ditaklukkan. Loh, ini sepertinya kok kontras. Yang betul yang mana nih? Apakah firman Tuhan salah? Firman Tuhan tidak pernah salah, tapi seringkali kita mungkin bisa salah paham, saudara. Saudara tahu kenapa dikatakan dia sudah merebut seluruh negeri itu, tetapi masih amat banyak yang belum diduduki. Saudara, ini bicara tentang apa? Dia sudah rebut semua raja-raja sudah ditaklukkan, saudara. Tapi di daerah yang sudah ditaklukkan itu mereka tidak masuk dan mendudukinya. Contoh kita sudah beli buku, CD, ya kan? Kita bilang kita mau belajar, kita mau dengar khotbah, kita mau catat. Tapi akhirnya kita beli dan kita kasih dia berdebu seperti itu. Saudara begini, saudara, prinsip rohaninya. Peperangan kita bukan untuk mengalahkan, tapi untuk menikmati apa yang sudah menjadi milik kita. Waktu Yesus naik di atas kayu salib, saudara, iblis sudah dikalahkan, saudara. Dan kemudian apa? Waktu Yesus mati. Kenapa Yesus harus mati? Salah satu alasan Yesus harus mati adalah supaya kita dapat warisan. Kalau dia tidak mati, kita tidak dapat warisan, saudara. Nah, seringkali, saudara, kita sebagai orang percaya, kita tidak tahu warisan apa yang Yesus sudah bayar buat kita. Sekalipun Yesus sudah rebut itu. Sekalipun Yesus sudah kalahkan iblis dan dia berikan kita hidupnya, dia berikan kita warisan. Tapi kalau kita tidak tahu warisan apa yang Yesus sudah bayar buat kita, kita tidak ada gunanya, saudara. Ilustrasinya seperti ini, saudara. Saya pernah dengar ilustrasi ada seorang yang kaya raya, dia tidak punya anak. Dia cuma punya seorang pembantu. Waktu dia meninggal, dia tulis surat wasiat, nanti kalau aku meninggal, seluruh hartaku ini dikasih ke pembantu ini. Saudara tahu, pembantu ini dia tidak tahu, dia tidak bisa baca. Dia tetap hidup dalam kemiskinan seumur hidupnya. Sampai satu kali ada seorang pengacara datang dan dia kasih tahu ada wasiat yang harusnya ini adalah bagianmu. Kalau dia cairkan, dia tidak harus hidup lagi dalam kemiskinan, saudara. Tapi karena dia tidak tahu, akhirnya apa, saudara? Akhirnya seumur hidupnya, sekalipun dia punya warisan, dia punya hak, tapi dia tidak bisa menikmati apa yang menjadi warisan dalam kehidupannya. Saudara tahu ini gambaran kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan hari ini kita bukan berjuang untuk memperoleh warisan. Katakan amin. Tapi hari ini kita berjuang untuk menikmati apa yang Tuhan sudah wariskan buat saudara dan saya. Makanya yang pertama kita harus tahu kita punya warisan di dalam Kristus. Amin, saudara. Di dalam Yosua 13 ayat 6 dikatakan semua orang yang diam di pegunungan, mulai dari gunung Libanon sampai ke Misrefot Maim, semua orang di Sidon, aku sendiri akan menghalau mereka dari depan Israel. Hanya undikanlah dahulu negeri itu di depan orang Israel menjadi milik pusaka mereka seperti yang kuperintahkan kepadamu. Jadi Yosua ini belum mengundikannya, belum membagikannya. Mereka belum tahu yang mana bagian mereka. Sehingga apa, saudara? Sekalipun negeri itu sudah ditaklukkan, tapi mereka belum menduduki semuanya. Sehingga orang-orang dari pegunungan kembali masuk dan menduduki daerah-daerah itu, saudara. Saudara, kalau saudara tidak menduduki, saudara tidak menikmati apa yang menjadi warisan saudara dalam Kristus, maka
Iblis akan ambil itu saudara. Iblis akan duduki itu saudara. Kalau kita tidak tahu itu saudara. Amin. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik. Akil balik itu apa? Akil balik itu artinya dia udah dewasa. Ya, dia bukan lagi anak-anak. Di akil balik itu di Israel itu ada namanya bar mitzvah. Itu artinya pesta perayaan seorang anak itu dianggap akil balik. Dia dianggap bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Itu kurang lebih usianya 13-14 tahun. Mereka dianggap sudah bisa mentaati hukum Taurat dengan mereka punya sendiri, tidak dibawa orang tua lagi saudara. Diadakan pesta. Nah, kalau seorang belum akil balik artinya dia masih anak-anak. Ya, dikatakan apa? Jika selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapaknya. Demikian pula kita, kata Rasul Paulus, selama kita belum akil balik. Nah maksudnya apa? Kalau kita orang percaya akil balik itu. Waktu kita lahir baru saudara, itu akil balik buat kita. Kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada saat itulah kita akil balik saudara. Waktu kita belum akil balik, waktu kita belum lahir baru, kita takluk juga pada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya Yesus yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk pada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Nah anak ini bukan anak kecil saudara. Huios, orang dewasa, anak putra ya. Dan karena kamu adalah putra, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak atau huios atau putra. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Nah saudara, Paulus sedang menggambarkan begini saudara. Waktu kita belum lahir baru saudara, kita ini tidak ada bedanya dengan hamba. Sekalipun Tuhan itu sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Tapi sebelum kita lahir baru, kita tidak punya hak apapun untuk semua janji Allah. Karena kita masih anak kecil. Anak kecil tidak mungkin dikasih bawa Ferrari sama bapaknya, betul? Tidak mungkin dia bisa mengelola perusahaan. Sampai dia akil balik. Nah di dalam kerohanian juga, selama saudara belum lahir baru, saya belum lahir baru, status kita masih hamba atau anak kecil. Tapi begitu kita lahir baru bukan lagi jadi bayi saudara. Bukan lagi bayi rohani. Rasul Paulus mengajarkan waktu engkau akil balik, saat itu status saudara adalah huios. Katakan huios. Huios adalah putra, berhak mengatur dan dia udah mendapatkan warisan, ahli waris saudara. Dia bukan anak-anak lagi. Jadi saudara, setiap kita, siapapun saudara, kapanpun saudara lahir baru, detik saudara lahir baru, saudara tidak lagi menjadi anak kecil. Tapi saudara adalah putra-putra Allah. Amin, itu identitas kita saudara. Karena dalam identitas itu melekat apa yang menjadi warisan yang Tuhan berikan buat hidup saudara. Kalau kita belum lahir baru, kita tidak bisa menikmati semua janji Allah. Masalahnya kalau saudara sudah lahir baru, engkau adalah putra atau putrinya Tuhan yang dewasa. Dan di situ artinya semua janji Allah, semua warisan, semua apa yang Tuhan kerjakan, itu adalah ya dan amin buat hidup saudara dan saya. Amin. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa. Jadi Kaleb itu datang kepada Yosua. Perkataan dikatakan, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa. Dia ingatkan Yosua. Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan pada Musa. Ya, dengan kata lain dia juga ingatkan, engkau tahu firman itu, aku ingat itu firman. Saudara, dari sini kita bisa belajar, kita harus belajar mengenal Tuhan melalui firman-Nya, saudara. Saudara, semakin kita mengenal Tuhan, semakin sebenarnya kita tahu bahwa Tuhan, aku tidak tahu apa-apa. Dan yang kedua, Kaleb berkata, tentang aku dan tentang engkau. Ketika saudara belajar firman, yang pertama memang saudara akan ketemu Kristus. Yesus itu adalah password saudara buka Alkitab saudara. Ya, kata password untuk buka Alkitab saudara adalah Jesus. Tapi waktu saudara ketemu Yesus, ketemu Kristus, saudara akan temukan siapa diri saudara dalam Kristus. Amin saudara. Jadi saudara harus lihat, apa kata Tuhan tentang aku.
Jangan biarkan dunia melabel dirimu dari apa kata dunia tentang hidup saudara. Saudara harus cari tahu apa kata Tuhan tentang hidup saudara. Amin saudara. Karena dia adalah pencipta hidup saudara. Bukan apa kata dunia tentang hidup saudara. Bukan apa kata orang pintar tentang hidup saudara. Tapi apa kata firman Tuhan. Karena di dalam Kristus engkau temukan identitas hidup saudara. Saya akan tunjukkan beberapa hal yang kita temukan. Apa warisan kita di dalam Kristus saudara. Next. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus. Katakan dalam Kristus. Kata kuncinya adalah dalam Kristus saudara. Saudara temukan identitas saudara di dalam Kristus. Ya. Dia telah, katakan telah. Kalau telah itu sudah atau akan? Kalau telah itu sudah atau akan? Sudah saudara, dia bukan akan mengaruniakan. Ini kabar baik saudara. Gospel is the good news. Injil itu kabar baik, namanya kabar. Berita itu adalah sesuatu yang sudah terjadi. Bukan akan terjadi. Amin. Kalau saudara dengar Injil, itu bicara apa yang telah. Ya. Kristus telah mengaruniakan, memberikan secara cuma-cuma kepada kita. Saudara dan saya, segala, katakan segala. Segala itu berapa persen? 100%. Wow, ini warisan kita, segala berkat rohani di dalam sorga. Karena apa? Karena waktu dia berikan kita, dia bukan berikan sesuatu. Dia berikan hidupnya, hari ini jadi hidup kita. Kalau Kristus jadi hidup kita, berarti segala sesuatu yang ada dalam Kristus, itu adalah kepunyaan saudara dan saya. Amin saudara. Dikatakan dia telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam surga. Kenapa berkat itu rohani? Bukan hanya bicara tentang yang rohani saja. Tapi bicara tentang dia kasih kita dalam roh kita. Karena Tuhan tinggal dalam roh kita. Dia jadi satu dengan kita dalam roh kita. Dan perjalanan kita hari ini bukan untuk mendapatkan berkat Tuhan. Tapi untuk memanifestasikan apa yang dia sudah kerjakan dan menjadi milik kita. Sama seperti Yosua, dia sebenarnya bukan berperang untuk menaklukkan lagi. Tapi dia cuma perlu untuk menduduki semua yang sudah ditaklukkan. Sama seperti perjalanan kita sebagai orang percaya hari ini. Saudara bukan lagi minta Tuhan memberkati hidup saudara. Tapi saudara minta Tuhan biarlah berkat yang sudah Tuhan berikan. Itu dimanifestasikan, terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Saya kasih contoh apa? Salah satu berkat atau warisan. Warisan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Firman Tuhan bilang apa? Oleh bilur-bilurnya kamu sudah betul? Kamu sudah disembuhkan. Berarti kesembuhan itu sebenarnya sudah menjadi warisan saudara, betul? Tuhan mau saudara hidup dalam kesehatan dan kesembuhan. Sehingga apa? Saudara tidak perlu curiga sama Tuhan. Curiga bagaimana? Waduh kalau saya sakit, ini pasti Tuhan yang kasih ujian sama saya. Oh ini pasti Tuhan kasih saya ujian, dia kasih saya sakit hari ini. Kalau kita berkata sakit penyakit itu dari Tuhan, saudara jangan berobat. Karena apa? Kalau kita berobat, kita melawan Tuhan. Tapi faktanya, kebenarannya tidak seperti itu. Karena dia berkata oleh bilur-bilurnya, setiap sakit penyakit kita sudah disembuhkan. Dia bukan Tuhan yang kasih kita sakit penyakit, tapi dia Tuhan yang menyembuhkan sakit penyakit kita. Amin saudara? Terus kenapa kita bisa sakit? Ya kita mewarisi tubuh dosa Adam, kita bisa sakit. Tapi waktu kita sakit, kita mesti meresponinya, Tuhan terima kasih. Aku percaya Tuhan sudah sembuhkan aku. Oleh bilur-bilurmu aku sudah disembuhkan Tuhan. Saudara, saya mau kesaksian ini tadi malam. Saudara dari kemarin sore saya kepala sakit saudara. Sampai jam 12 malam tidak bisa tidur saudara, kepala sakit saudara. Dan kemudian tiba-tiba leher saya mulai radang, saya mulai batuk-batuk saudara. Waduh. Dan dalam pikiran ini berkata, besok kamu tidak bisa khotbah, besok kamu tidak bisa khotbah. Saudara tahu, itu bukan suara Tuhan, itu suara iblis saudara. Dia mengintimidasi pikiran, besok kamu tidak bisa khotbah, besok kamu tidak bisa khotbah. Wah disitulah peperangan terjadi, makanya peperangan kita di pikiran. Mana yang mau kita percayai? Fakta, situasi kita, atau apa janji Tuhan, warisan yang Tuhan sudah kasih. Tuhan bilang apa? Oleh bilur-bilurku engkau sudah disembuhkan. Tuhan aku percaya aku sudah disembuhkan. Saya taruh tangan di kepala saya bilang oleh bilur-bilur Yesus saya sudah disembuhkan. Saya sudah disembuhkan.
Saudara tahu, tidak lama kemudian akhirnya saya bisa tidur lelap saudara. Dan saya hampir tidak bangun kalau waker tidak bangunkan saya saudara. Puji Tuhan saya bangun dengan tubuh yang sehat. Amin saudara. Kita berikan tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Nah saudara, itu salah satu contoh sederhana warisan yang Tuhan sudah kasih. Kalau kita tidak ambil itu, iblis akan duduki itu saudara. Iblis akan bilang, engkau sakit, engkau lemah, engkau tidak bisa. Dia akan duduki itu saudara. Tapi kalau kita ambil itu saudara, kita bilang tidak Tuhan, aku percaya janjimu, aku percaya warisan yang Tuhan sudah berikan buat hidupku, itu adalah bagianku, itu adalah hak yang Tuhan sudah berikan buat aku mau ambil itu. Kalau aku tidak ambil, iblis akan duduki itu saudara. Amin saudara. Sebab di dalam Kristus, sekali lagi kata kuncinya dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum apa? Dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saudara tahu ya, kita bisa kudus dan tak bercacat itu bukan karena kita bisa melakukan sesuatu. Bukan karena saudara rajin pelayanan, bukan karena saudara rajin doa puasa, bukan karena saudara selalu ke gereja 7 hari seminggu sehingga saudara dikatakan kudus dan tak bercacat. Firman Tuhan katakan kesalehan manusia itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tahu itu saudara. Makanya sebelum dunia dijadikan, saudara dan saya itu dalam pikiran Tuhan ditaruh di dalam Kristus. Ini kekayaan kita, ini warisan kita hari ini. Engkau harus lihat dirimu sebagaimana Tuhan lihat hidup saudara. Dunia mungkin berkata engkau kudus, tapi hari ini kalau engkau dalam Kristus, Bapa lihat saudara kudus dan tak bercacat. Bukan karena apa yang kita buat, tapi karena saudara dan saya ada di dalam Kristus. Amin saudara, itu kekayaan kita, warisan kita saudara. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi apa? Anak-anaknya, katakan anak-anak. Tuhan itu menetapkan kita bukan jadi hamba. Tuhan tidak perlu hamba. Ya, kalau dia hanya butuh untuk dilayani, dia punya malaikat yang jumlahnya tak terhingga. Saudara tahu malaikat itu kalau diperintah Tuhan, begitu Tuhan bicara firman-Nya, malaikat langsung bergerak saudara. Tidak ada kata lelet saudara. Kalau kita manusia, udah dengar firman berkali-kali, kita masih lemot kadang-kadang, betul ya? Kalau Tuhan cari pelayan-pelayan model kayak kita ini saudara, wah dia bisa frustasi saudara. Tapi kita bersyukur Tuhan tidak menetapkan saudara jadi hamba. Dia menetapkan saudara menjadi anak-anak kesayangannya. Amin saudara. Loh, terus kan kita harus melayani, iya kita melayani tapi identitas kita anak. Kita melayani bukan kita sebagai hamba, tapi kita melayani sebagai anak. Kalau anak yang melayani saudara, dia tahu statusnya dia. Tapi kalau hamba yang melayani, dia hanya fokus, ya sudah bisa melayani, sudah. Tapi kalau dia anak, dia tahu siapa dirinya. Saudara tahu, kalau saudara tahu siapa diri saudara dalam Kristus, saudara akan bisa melayani Tuhan lebih baik lagi. Saudara akan bisa mengasihi Tuhan lebih baik lagi. Amin saudara, kita ditetapkan untuk menjadi anak-anaknya. Ya, next. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam dia yang dikasihinya. Ini dalam bahasa Inggris dikatakan, we are accepted in the beloved. Kita ini diterima di dalam yang dicintainya. Kasih Bapa buat saudara dan saya hari ini sama dengan kasihnya buat Kristus. Sebesar kasihnya pada Kristus, demikian pula kasih Bapa buat hidup saudara dan saya. Sebab di dalam dia, dalam Kristus dan oleh darahnya, kita beroleh penebusan, yaitu apa? Pengampunan dosa. Menurut apa? Kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara, kita tidak diampuni berdasarkan kesalahan kita. Mungkin saudara hitung, kalau bisa hitung kesalahan saudara 10. Tuhan tidak mengampuni saudara berdasarkan kesalahan kita. Kalau dosa kita 10, dia tidak mengampuni karena dia punya pengampunan 10. Tidak saudara. Kita diampuni berdasarkan apa? Kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi pengampunan yang Tuhan kasih buat kita itu jauh lebih besar daripada setiap pelanggaran saudara dan saya. Satu tetes darah Yesus itu lebih dari cukup untuk menghapus dosa seluruh dunia. Ya, tapi kenapa dia harus curahkan seluruh darahnya? Untuk memberikan kita kepastian bahwa pengampunannya itu jauh lebih besar daripada setiap kesalahan dan pelanggaran kita. Amin saudara. Makanya pengampunan dosa itu ibu dari segala berkat.
itu ibu dari segala berkat. Kenapa ibu? Karena kalau saudara tidak terima ini saudara, tidak percaya warisan yang Tuhan kasih buat saudara, pengampunan yang itu dikerjakan, maka itu seperti menutup berkat-berkat yang lain. Tapi kalau saudara percaya akan pengampunan yang dikerjakan, itu akan melahirkan begitu banyak berkat-berkat yang lain dalam hidup saudara. Sebenarnya hari ini kita sedang hidup dalam perasaan bahwa Tuhan belum ampuni saya. Mungkin hari ini ada yang saudara yang datang dan saudara merasa ada kesalahan-kesalahan di masa lalumu yang Tuhan belum bisa ampuni. Sehingga engkau harus bayar dengan kekuatanmu sendiri. Saudara, kita tidak pernah bisa bayar utang sama Tuhan. Kalau hari ini engkau merasa ada sesuatu yang belum engkau bisa bayar sama Tuhan, artinya engkau belum tahu warisan yang terbesar yang Tuhan kasih buat hidupmu adalah pengampunan dosa. Amin saudara. Saya berdoa pagi hari ini kalau saudara keluar dari tempat ini, saudara tahu saudara sudah diampuni sepenuhnya. Karena itu pengampunan adalah warisan. Itu adalah hak, itu adalah kekayaan yang Tuhan sudah bayar buat hidup saudara dan saya. Amin saudara. Kaleb berkata apa? Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Jadi Kaleb ini adalah salah satu dari 2 orang pengintai. Dari antara 12 pengintai. Ya, 10 bawa kabar busuk. Ya. Yang 2, Yosua dan Kaleb, dikatakan bahwa dia bawa kabar yang sejujur-jujurnya. Dalam bahasa Inggrisnya lebih bagus saudara. I was 40 years old when Moses the servant of the Lord sent me from Kades Barnea to spy out the land, and I brought back word to him as it was in my heart. As it was in my heart. Jadi dia bawakan kabar yang dia lihat, yang ada di hatinya. Apa yang ada di hatinya saudara? Apa yang ada di hatinya? Dia pegang perkataan Tuhan kepada Musa. Negeri yang akan kau masuki, itu akan aku berikan kepadamu. Negeri yang akan kau masuki, itu akan aku berikan sebagai warisan kepadamu. Jadi dia pegang itu dalam hatinya. Dia masukkan itu dalam hatinya. Dan itu yang dia katakan. Kalau 10 orang yang lain bilang, waduh itu negeri memang bagus. Tapi penduduknya raksasa-raksasa. Kita seperti belalang, mereka seperti raksasa. Kita ditelan habis, kita tidak mungkin bisa masuk. Yang 2 orang, Yosua dan Kaleb bilang, tidak. Negeri itu memang luar biasa bagusnya. Tapi Tuhan sudah berjanji pada kita, negeri itu punya kita. Kita akan telan mereka habis. Itu yang disampaikan saudara. Jadi dari sini apa saudara? Kita dapatkan satu pelajaran penting. Tanah perjanjian atau warisan itu sudah terlebih dahulu masuk di hati Kaleb. Sebelum Kaleb masuk dalam tanah perjanjian. Begini saudara, ada satu prinsip penting. Sebelum saudara bisa nikmati warisan yang Tuhan sudah ajarkan, Tuhan sudah berikan buat hidup saudara. Warisan itu harus ada di hati saudara terlebih dahulu. Engkau harus bisa melihat itu dalam hidupmu terlebih dahulu. Sebelum engkau bisa alami. Contoh tadi seperti saya sampaikan. Sebelum saya lihat kesembuhan terjadi di tubuh saya sudah bisa lihat itu dalam spirit saya, dalam hati saya. Tuhan terima kasih. Aku udah disembuhkan. Aku sudah dipulihkan. Oleh bilur-bilurmu aku sudah sehat. Itu tubuh saya masih pusing sudah, kepala saya masih sakit. Tapi saya lihat itu ada di hati saya. Waktu kita lihat itu ada di hati kita, maka kita akan melihat itu, kita akan dibawa masuk ke situ saudara. Ya ini beda dengan pengajaran New Age saudara ya, hati-hati agak mirip saudara. Kalau saudara tahu pengajaran New Age Movement, kekuatan pikiran, itu mengajarkan bahwa engkau pikirkan apa yang kau mau, maka engkau akan menikmati apa yang kau pikirkan. Saudara, orang New Age itu mereka berkata bahwa mereka adalah Tuhan atas diri mereka. Tapi kalau kita bisa mempercayai, itu karena kita tahu 2000 tahun yang lalu ada seorang pribadi yang tergantung di atas kayu salib. Dan dia bayar buat hidup saudara dan saya. Sehingga hari ini engkau bisa dapatkan warisan itu. Bukan karena kekuatan pikiran saudara. Bukan karena engkau Tuhan atas diri saudara. Karena 2000 tahun yang lalu Yesus Kristus Tuhan kita tergantung di atas kayu salib. Dia mati dan dia berikan warisan buat hidup saudara dan saya hari ini. Amin saudara.
Di dalam ayat yang berikutnya dikatakan, sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, buat mereka tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikut Tuhan, katakan mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Saudara, di dalam ayat ini ada 2 kali kata mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikut Tuhan Allah Israel dengan apa? Satu pasal ada 3 kata yang sama diulang 3 kali. Artinya ada sesuatu yang penting di situ, saudara. Saudara, kita mau mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Bagaimana kita bisa mengikut Tuhan sepenuh hati? Kita akan lihat apa yang Yesus ajarkan. Dan hal itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati. Jadi waktu setelah Yesus buat sarapan dan kemudian Yesus memulihkan pelayanan Petrus, ya, Yesus bilang gini, engkau akan diikat tanganmu, engkau akan dibawa kemana engkau tidak berkuasa atas dirimu. Sebenarnya ini Yesus menceritakan tentang bagaimana Petrus akan mati. Dan Petrus memang matinya sadis, saudara. Nah, kemudian apa yang terjadi? Sesudah mengatakan demikian, Yesus berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ketika Petrus berpaling, ia melihat murid yang dikasih Yesus sedang mengikuti. Katakan sedang mengikuti. Sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan dan berkata, Tuhan, siapa dia akan menyerahkan engkau? Ketika Petrus melihat murid itu atau Yohanes, ia berkata pada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau Petrus, apa? Ikutlah. Ada berapa kali Yesus bilang sama Petrus, ikutlah aku? 2 kali. 2 kali. Yesus selama perjalanan di muka bumi, dia selalu berkata, ikutlah aku. Ikutlah aku. Yesus selalu bilang, ikutlah aku. Dan memang kita harus mengikut Yesus. Ya, tapi bagaimana cara mengikut Yesus? Kalau kita ikut Yesus dengan kekuatan kita tidak mampu, saudara. Kalau kita belajar dari teks ini, saudara, dikatakan bahwa Yesus tidak berkata pada Yohanes, tapi dia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Tapi di sisi yang lain pada saat yang sama, dikatakan bahwa Yohanes sedang mengikuti Yesus. Kenapa dikatakan Yohanes sedang mengikuti Yesus? Kita tahu rahasianya di sini, saudara. Waktu kita sadar bahwa kita adalah pribadi yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita tidak perlu disuruh-suruh untuk ikut Tuhan, tapi otomatis kita akan ikut Dia. Ada satu rahasia yang penting untuk kita pelajari dalam hidup ini. Kalau kita masih terus disuruh-suruh seperti itu, kita anak kecil, saudara. Kita belum akil balik. Kenapa kita ikut Yesus? Karena kita selalu disadarkan akan kasih Tuhan dalam hidup ini. Kalau orang yang selalu disadarkan akan kasih Tuhan, dia tidak perlu disuruh-suruh. Kadang-kadang dia ikut Tuhan, tanpa dia sadar dia sedang ikut Tuhan. Wah, itu enak, saudara. Kalau engkau berubah, tanpa engkau sadar engkau berubah, itu enak, saudara. Tapi kalau perubahan yang engkau rencanakan, perubahan yang engkau harus planning dengan kekuatanmu sendiri, dan engkau harus maintenance perubahan itu capek, saudara. Tapi ketika engkau bisa menyadari kasih Tuhan, engkau selalu menyadarkan dirimu bahwa engkau punya Tuhan yang mencintai hidupmu. Dan itu membuat engkau tanpa sadar mungkin, engkau bisa ikut Dia, dan Dia ubah hidupmu. Wah, itu asik, saudara. Itu asik, saudara. Saudara, kita mau ngalamin seperti itu. Saudara, kita mau ngalamin tidak perlu sampai Tuhan harus suruh-suruh, harus dimarah-marahin untuk bisa ikut Dia. Tapi waktu kita menyadarkan diri kita, betapa kita adalah pribadi yang dikasihi Tuhan. Seperti Yohanes. Yesus tidak perlu bilang, Yohanes ikut saya. Tapi dia sedang ikut Tuhan tanpa sadar. Dia sedang hatinya terarah pada Tuhan. Amin, saudara. Saudara, hari ini kita sedang menyadari bahwa kita punya Tuhan yang mencintai kita. Nah, hari ini seringkali kita lupakan kasih Tuhan. Kita lupakan kebaikan Tuhan. Kita lupakan cinta Tuhan dalam hidup ini. Sehingga kita harus dipaksa untuk ikut Tuhan, mengasihi Tuhan. Saya percaya ini satu kunci yang luar biasa, saudara. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan, Yahweh telah memelihara hidupku.
Seperti yang dijanjikannya, kini sudah 45 tahun lamanya. Sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang aku telah berumur 85 tahun hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu. Demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang, untuk keluar, untuk masuk. Sebenarnya kita mau 85 tahun tapi kekuatannya tidak berubah. Dari usia 40 tahun saudara. Saya percaya dimulai dari dalam rohnya dia. Ya, dia menyadari. Firman Tuhan katakan orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dia akan menukarkan kekuatan dan kekuatan Tuhan. Dia akan berjalan dan tidak menjadi lesu. Dia akan berlari dan tidak menjadi lelah. Amin saudara. Mungkin kau lelah hari-hari ini, mungkin kau capek. Kuncinya cuma satu, sadari kasih Tuhan. Pandang pada dia, engkau sedang menukarkan kekuatanmu dengan kekuatan Tuhan. Galatia 2 ayat 20, Rasul Paulus berkata, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dalam bahasa Inggrisnya lebih menarik, sudah dikatakan, aku hidup bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus itu menjadi kehidupanku. Ada sebuah pertukaran waktu saudara percaya pada Kristus. Hidup saudara bukan hanya saudara lagi, Kristus itu diinput masuk dalam hidup saudara, menjadi hidup saudara. Yang lama saudara sudah mati. Kalau dia dimasukkan dalam hidup saudara, maka hidup yang kita jalani ini, itu bukan pakai imannya kita. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, hidup oleh imannya anak Allah. Bukan iman kita, imannya anak Allah. Jadi hari ini saudara berjalan, saudara punya iman, itu bukan iman saudara dan saya. Imannya Kristus buat saudara dan saya. Amin. Kalau saudara menyadari itu, ada kekuatan yang baru yang terus mengalir dalam hidup saudara. Ada kekuatan yang baru yang terus mengalir, karena saudara bukan berjalan dengan kekuatan saudara, tapi kekuatan Tuhan yang mengalir dalam hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan. Wah, usia 85 tahun, dia masih minta, kasih pegunungan. Yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu, di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Gunung itu bisa menggambarkan persoalan, tapi bisa juga menggambarkan warisan yang Tuhan bisa berikan buat kita. Melalui setiap persoalan juga kita bisa melihat dan menikmati warisan yang Tuhan bisa berikan untuk kita. Kadang-kadang kita pikir, ini orang minta gunung buat apa? Gunung itu dalam Alkitab selalu bicara seringkali tentang masalah. Betul? Tapi kadang-kadang Tuhan bilang, masalah yang ada di depan kamu, itu mungkin untuk menyadarkan kau akan warisan yang Tuhan sudah kasih buat hidup saudara. Kalau kita tidak ngalamin yang namanya mungkin ada sakit, dari mana kita tahu dia sudah kasih kita kesembuhan? Kalau kita tidak ngalamin masalah dalam hidup ini, bagaimana kita tahu penyertaan Tuhan itu sempurna dalam hidup ini? Kadang-kadang ada gunung-gunung yang mungkin menakutkan hidup saudara hari ini. Tapi di balik gunung-gunung itu ada warisan yang sebenarnya Tuhan ingin nyatakan buat saudara dan saya. Yang sudah diberikannya buat hidup saudara dan saya. Amin saudara. Sebenarnya hari ini kau sedang ngalamin ada gunung-gunung yang sedang kau hadapi dalam hidup ini. Mungkin ada gunung-gunung sakit penyakit. Mungkin engkau hari ini sedang ngalamin stres. Sudah tahu salah satu warisan yang terbaik yang Tuhan berikan buat kita apa? Damai sejahtera. Damai sejahtera itu adalah warisan, kekayaan yang Tuhan berikan buat hidup saudara dan saya. Waktu dia bangkit saudara, perkataan pertama yang keluar, damai sejahtera aku berikan padamu. Shalom. Itu warisan, itu kekayaan. Itu kita tidak bisa beli di toko saudara. Saudara punya duit berapa banyak pun saudara tidak bisa beli itu saudara. Tapi kalau saudara tahu bahwa Tuhan sudah kasih buat hidup saudara dan saya, saudara tinggal ambil itu. Saudara terima itu. Dan damai sejahtera yang sama yang Tuhan punya, yang bisa meneduhkan badai, yang bisa mengalahkan setiap tantangan, itu sehari ini ada dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara.